ini bukan hanya di Indonesia aja kan, ini di seluruh Betul, dunia betul, seperti ini. Jadi betul. dari pihak, kalau saya boleh berbagi dalam suasana pandemi ini, apa yang saya kerjakan itu kurang lebih eh, yang paling berguna dulu untuk diri kita masing-masing. Ya, lucunya waktu mulai suasana pandemi ini, saya pun menyangka mungkin hanya 2-3 bulan aja kan. Tapi begitu dia, jadi selama 2-3 bulan itu saya pikir, mungkin nih waktunya bersantai dulu nih sebelum kita bekerja Iya. lagi secara keras gitu kan. Jadi yang ada waktu baru mulai itu saya juga agak-agak santai gitu. Kalau bisa minum tiap hari, saya pikir kan wah di rumah kenapa enggak gitu. Kita minum aja tiap malam nih minum gitu ya. Yang terjadi tuh malahan tuh tiap bangun tuh pagi agak susah gitu kan. Karena kan kita minum ya, ngobrol sampai malam gitu. Terus Iya, satu iya. hari saya baca nih di sosmed gitu si Paus yang sekarang, Paus Benedictus. Di situ dia bilang, hati-hati uh, bahaya kemalasan gitu. Karena kemalasan Betul. itu masuk dalam seven deadly sins, 7 dosa yang mematikan. Wah, di situ saya terketuk juga. Waduh, gila nih yang ngomong nih udah tingkat tinggi nih kan, Paus yang ngomong kan. Saya Betul. nganggapnya sebagai teguran gitu. Jadi apa yang saya pikirkan, waduh, gimana caranya? Jangan sampai terbawa ini kan. Akhirnya satu cara yang memang harus kita lakukan, saya rasa ya. Akhirnya saya mulai berubah diri saya sendiri dengan cara apa? Tiap pagi Senin sampai Jumat itu saya bangun sepagi mungkin, ya. Jam 6.30 kalau bisa saya udah bangun. Jam 7 kalau orang Manado bilang kan smokol dulu gitu kan ya, ya kan? Oh, sarapan dulu Nah, ya. smokol dulu, terus saya nggak berat-berat, saya berolahraga. Jadi saya mulainya gitu. Karena saya sadari bahwa agak susah ya kalau kita kerja tuh melalui work from home atau melalui komputer gitu ya kan. Akhirnya saya mulai membiasakan diri, saya berolahraga. Saya mulai berolahraga jam 7.30 atau jam 8. Itu saya lakukan, kalau tidak ada meeting, saya lakukan sampai jam 10, kadang-kadang setengah 11. Jadi saya melakukan, kalau di orang-orang bilangnya crossfit gitu ya, saya coba crossfit sendiri, saya lanjutin lagi dengan treadmill. Apapun deh, pokoknya saya harus bergerak saya mikirnya. Nah, Iya, iya. itu saya mulai di bulan April, lama-lama itu jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akhirnya tuh apa ya? Jadi ada semangat sendiri, ya kan? Akhirnya tuh banyak Iya. pekerjaan-pekerjaan yang tadinya numpuk, akhirnya saya mulai kerjain. Tapi sedihnya satu lagi, begitu kita mulai kerjain semuanya, wah, orang kantor kita ngeliatnya, wah, ini kok dia bisa kerjakan semua ya, kasih kerjaan lagi ya. Jadi tambah banyak kerjaan juga akhirnya. Tapi ya nggak apa-apa, paling nggak kita merasanya kan kita masih diperlukan gitu loh, ya kan? Jadi mungkin Nah, iya. hal seperti itu yang boleh saya sharing ya. Kalau di masa pandemi ini, semua itu kena imbasnya gitu kan. Iya, Tapi iya. satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan itu, kita konsentrasi aja, menjalani hidup, dan ingat kesehatan. Iya. Hmm, jaringan lagi. Jadi Iya. yang saya boleh sharing, mungkin yaitu di masa pandemi ini yang kita mesti ingat, kita harus jaga kesehatan, karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bekerja dengan baik, gitu. Betul, betul. Ya, nah Iya. kalau masalah pekerjaan, kenapa kalau menurut saya tips yang paling yang saya sendiri saya lakukan itu, kalau mungkin Bapak lihat karir saya tuh secara profesional tuh hanya di 2 perusahaan, satu di Park Lane, Iya. satu lagi di Brown Forman. Performa. Di tempat-tempat lain saya pernah bekerja sebagai trainee atau apa gitu ya,
atau saya cuman praktek kerja. Tapi secara karir profesional saya hanya di 2 pekerjaan aja, di 2 company lah, ya. Kenapa Susah saya, itu. ya betul. Nah, jadi waktu saya dulu mulai itu, saya mikirnya, saya, apa, targetnya apa sih gitu. Saya mau jadi, waktu Iya, itu saya bilang saya mau jadi F&B director gitu. Begitu saya iya, mulai di hotel, saya kejar iya. tercapai. Jadi saya harus konsentrasi terus bagaimana caranya untuk mencapai tujuan saya. Jadi saya bilang saya mau sampai sebagai director F&B, ya udah tercapai. Begitu sudah tercapai, saya baru mulai pikirkan, oke, okay, next step saya apa? Tapi kan tentunya waktu kita bekerja, kan kita kan mencoba di setiap pekerjaan mungkin kita selalu mencoba untuk mencapai yang tertinggi kan. Tapi belum Iya, tentu iya, terjadi kan. Jadi contohnya ya, waktu iya. itu saya mulai kerja di Parklane. Saya mulai itu diterimanya sih sebagai telepon operator. Karena waktu itu Iya. jabatannya belum ada. Jadi saya pikirnya, aduh. Dan di saat itu yang waktu zamannya udah mau krisis 98. Jadi mereka tuh nggak apa, lowongannya itu masih terbatas gitu ya. Jadi saya pikir apa aja deh dulu, yang penting mulai aja dulu. Mereka bilang Iya, oke, ini benar. kita maunya naruhnya di bangket, tapi ini belum 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 ada jabatannya. Kalau mau mulai sekarang, telepon operator. Saya bilang oke, jadi mulai telepon operator gitu. Bisa ya, Kak ya. Kan kalau mau lihat ini tuh dari CV kan Bapak kalau kata orang kan ada SMK dulu, mungkin kuliah perhotelan Indonesia ya, Jakarta atau Bandung, tapi kalau tadi kita dengar kan langsung ya sekolah di Swiss kan. Biasa kalau teman-teman dari Swiss itu posisinya kalau di hotel udah langsung tuh minimal asisten manajer, Pak. Tapi Bapak mulai dengan telepon operator ya. Gimana tuh Pak kok bisa begitu, Pak? Karena saya selalu berpikirnya gini, Pak. Kan seperti tadi saya bilang, kan kita kan ada tujuan akhirnya kan. Tujuan Iya, akhir iya. itu yang kita mau cari kan. Tapi untuk mencapai tujuan akhir itu, tentunya kita harus mulai dari apa aja, kalau menurut saya begitu. Jadi saya mulainya di bawah apapun saya akan mulai. Nah, kan tadi saya bilang, saya kok bisa lama di situ kan. Saya saya selalu mikirnya gini, oke, okay, kalau saya diterimanya sebagai supervisor, ya, saya mau jadi manajer, saya bekerjanya sebagai manajer waktu saya supervisor. Karena Hmm. orang mau hire kita sebagai manajer, dia mau lihat dong, kita bisa nggak jadi manajer. Jadi Iya, saya iya. selalu begitu. Begitu saya dijadiin manajer, saya langsung bekerjanya sebagai kayak senior manager. Begitu Iya, jadi iya. dijadiin senior manager, saya langsung bilang, saya harus bekerja kayak jadi director supaya nanti bisa dipromot jadi director. Jadi Oh, setiap kali kita dapat jabatan, kita harus bekerja lebih dari yang jabatan itu kalau menurut saya. Kenapa saya bisa iya, lama di satu tempat? Karena saya lihat ada kesempatan. Kalau iya, iya. kesempatan itu nggak ada lagi, baru pindah aja ke tempat lain dan mencari kesempatan yang bisa naik lagi gitu aja. Makanya saya baru Oh, di 2 company aja nih. Karena so far begitu lihat, oh ya begitu di Parklane saya lihat, oh kayaknya udah mentok, dan saya sendiri pun targetnya kan waktu itu kan director F&B gitu kan. Oh udah jadi iya, iya. director, ya udahlah, tantangan apa lagi nih yang baru gitu. Baru akhirnya saya pindah cari Iya. tantangan baru gitu. Enak ya kalau udah jadi FB director kayaknya udah di puncak gitu Pak ya. Padahal sebenarnya kesempatan tuh akan banyak lagi ya. Mungkin seperti GM atau ya mungkin kalau sekarang startnya hotel manager atau assistant manager, manager atau mungkin juga dipindahkan dengan yang lain, room gitu kan supaya apa namanya akan lebih
lebih apa lebih banyak lagi secara pengetahuan. Nah, tapi kenapa sih Pak tiba-tiba kok pindah begitu dari FP Director kan udah zaman dulu kan Parkland kan boleh dibilang hotel ini ya. Kalau sekarang kan saingan banyak ya, hotel banyak, bintang juga berbeda-beda, saingan juga provinsi apa grup provinsi memang quite challenge gitu. Tapi kan kalau zaman dulu mungkin tantangannya ya eh, banyaknya tamu gitu kan. Hotel mungkin hanya beberapa yang kelas hotel para internasional. Jadi eh, challenge-nya mungkin ke tamu gitu. Tapi kan kita sekarang cari tamunya susah. Kalau dulu mungkin tidak punya tamu, mungkin buang tamu, oh ini kan ada kamu kosong. Ini mau nggak ada grup ini gitu. Kalau sekarang cari rebutan grup sekarang kan. Tapi kenapa aku bisa ada pikiran apa namanya berpindah ahli atau mungkin ketemu seseorang kah atau mungkin ada mentoring kah atau gimana? Bisa cerita sedikit Pak? Bisa. Ya, jadi gini, waktu saya dulu sekolah, memang tujuan utamanya itu sebenarnya maunya jadi chef sih. Ya. Ah, oke, oke. Jadi tujuan pertama mau jadi chef. Terus waktu mulai sekolah, saya cari informasi, ternyata untuk jadi chef itu, eh, dengan kenalan-kenalan chef saya yang saya pernah kerja sama gitu, mereka mulai sekolah chef itu dari umur 13-14 tahun. Sedang, ya jadi saya mikirnya, oh jauh juga ya, karena teman saya chef yang di Jakarta tuh di Amus, restoran Amus ya, dia orang Prancis ya. Gitu. Sekolah chef itu ya, misalnya nih baru mulai umur 13 tahun, potong potong kentang, kentang terus selama 3 bulan, potong wortel, wortel Sampai terus selama Castillo, 3 bulan. teman-teman sampai Castillo, nggak potong juga sampai Castillo gitu kan. Iya, jadi saya mikir wah levelnya udah beda kan kalau kayak gini, karena terus terang kalau saya bilang zaman sekarang chefnya ya nggak kayak begitu kan ya. Chef yang Ya, ya. sekarang ya yang penting taste ya kan, presentable. Tapi kalau dulu kan nggak, semua dipikirkan estetika, berapa lama masak wortel nih bagusnya berapa lama gitu kan misalnya kan. Udah akhirnya saya sekolah perhotelan aja deh, karena itu juga saya juga tertarik dengan dunia F&B ya kan. Jadi saya sekolah F&B. Nah begitu sekolah perhotelan, begitu selesai sekolah perhotelan udah tercapai, saya kepikiran ini kalau sampai, karena kalau kalau zaman dulu ya di Indonesia ya, kita kalau sekolah perhotelan itu orang-orang suka pandang sebelah mata zaman dulu nih ya. Waktu saya SMA. Iya, waktu tahun 80-an gitu orang mau sekolah perhotelan. Wah, gitu. Selalu kayak begitu. Jadi karena ada pemikiran itu, saya pikirnya, waduh, saya lanjutin dulu deh. Saya jadi setelah ambil perhotelan selesai, saya lanjutkan dulu, saya sekolah lagi business management. Karena saya Oh, berpikirnya, kalau sampai dunia perhotelan di Indonesia begitu-begitu aja, saya masih ada langkah lain gitu, kalau mau bekerja di FMCG misalnya, kayak begitu. Ya itulah iya, iya. makanya. Nah, begitu saya udah capai pekerjaan saya di FP Director di Parkland Hotel, akhirnya saya merasa ada tantangan lagi gitu ya. Kira-kira apa sih yang menantang gitu kan ya. Akhirnya saya memutuskan saya mau keluar dari dunia perhotelan, saya lanjutkan ke corporate office gitu ceritanya. Jadi ya cari tantangan baru juga akhirnya. Tapi apa sih Pak? Mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu nih front foreman tuh apa sih gitu. Mungkin bisa kita sedikit Ya kan jadi kita bilang cap tikus ya orang nggak tahu dari Manado gitu kan. hmm, Atau mungkin lain apa dari Bali gitu. Nah, mungkin kalau front foreman kan masih banyak ya. Mungkin yang awam ya yang masih terus itu kan bisa cerita sedikit nggak front foreman. jadi Brown-Forman itu nama perusahaan yang bergerak di minuman beralkohol. Brown-Forman sendiri itu nama prinsipal minumannya, prinsipal perusahaannya. Produk-produk yang kami produksi itu mungkin yang paling terkenal Jack Daniels. Jack Dan juga Daniels. ya, dan juga kita ada Old Forester, ada Finlandia Vodka, ada Iya, Glenrona, banyak sekali. iya, Fokusnya iya. Brown Forman itu memang di whisky,
Ya, jadi kita ada Scotch whiskey, ada Hmm, American whiskey. makan Nah, whiskey ya. perusahaan ini pusatnya di Louisville, Kentucky di Amerika dan sudah beroperasi selama 150 tahun. Oh, wow. Wow. Jadi ini bukannya cap tikus biasa nih, rajanya cap tikus gitu. Ini tikus ya. Tapi luar biasa ya dia. Kalau lihat dari CV Bapak kan waktu berpindah dari comfort zone, FB director, pindah ke corporate office yang mungkin bidangnya nggak terlalu jauh juga masih apa average gitu ya. Tapi mulai dari bawah juga gitu Pak. Itu apa sih Pak? Ada apa gitu sampai apa mengambil bidang lain tapi mulai dengan dari bawah. Mungkin kan kadang-kadang ya bukan mau bilang apa ya kadang-kadang kan gengsi manusia itu kan suka ada ya orang sudah jadi direktur soal ada direkturnya itu gitu kan minimal mesti manajer ini kan atau mungkin asisten direktur di satu perusahaan. Tapi kenapa mau mulai dari bawah dulu Pak? Ya, karena segala sesuatu yang, ya kalau orang bisnismen bilangnya kan, kalau mau eh, cuan lebih banyak, resikonya lebih banyak tentunya kan. Sama juga Iya, dalam betul, hal kita betul. bekerja. Kalau kita mau sesuatu yang lebih dari yang eh, kita punya sekarang, bukan dalam hal materi ya, tapi Iya. kapasitas seorang manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih, ya kita harus mulai dari mana aja saya rasa ya. Nah, Iya, kalau betul. misalnya soal eh, apa yang kita harus lakukan itu adalah kita harus selalu berubah. Apa yang kita Betul. omongkan barusan ini aja udah berubah kan. Mungkin dengan pembicaraan kita, kita mendapatkan pemikiran lain dan pendapat yang lain. Jadi yang Iya, harus betul. kita selalu siap itu adalah perubahan, ya kan? Nah, Iya. apa yang memacu saya ya tentunya saya ingin waktu itu ya dari FB Director yang di mana waktu itu anak buah saya mungkin sekitar 150 orang ya waktu itu, dan Hmm. orang-orang kan selalu bilangnya wah enak ya kalau udah jadi bos tinggal angkat telepon suruh aja gitu kan. Ya memang enak, cuman ya saya rasanya masih banyak lagi hal yang lain yang yang harus kita lakukan gitu dari hanya sekedar itu aja kan. Jadi begitu saya pindah, eh, kantornya itu cuma berdua, hanya ada dua orang, bos saya Oh, dan saya. Jadi yang tadinya saya punya anak buah 150 orang, saya jadi 150 orang itu karena bos saya cuma punya anak buah satu. Jadi apa supaya yang dia challenge ya. mau, ya apa yang dia minta, ya dari A sampai Z, ya dia mintanya cuma bisa sama saya kan karena saya cuma satu-satunya anak buah. Iya, iya, Jadi iya. itu ya challenge yang saya rasa sesuatu gitu, dan tentunya semua perubahan dalam hidup itu akan membentuk uh, orang menjadi lebih baik, lebih berkembang dan apa adanya gitu ya. Dan ya pengalaman itu yang membuat di mana saya berada sekarang kan. Jadi ya Iya, itulah tantangan itu yang saya ambil. iya. Jadi apa nih Pak? Dari bawah sudah ada revenue fighter, naik-naik sampai jadi director, punya 150 apa, apa subordinate di situ kan, sebagai buat challenge gitu ya, karakternya beda-beda gitu ya. Eh, Gimana nih tips-tipsnya nih memposisikan dirinya untuk apa memiliki segitu banyak orang. Kalau sekarang kan gampang mungkin ya Pak ya, so apa bilang so ada grup, so ada WhatsApp, tinggal kita klik 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 klik, klik. Orang so mesti dengar itu kan, bos ini yang minta ini, lihat Uh, lihat lihat. Tapi kan kalau dulu kan berbeda ya Pak ya, pager aja mungkin dulu belum ada, belum sampai ya penyebabnya, udah sampai pager, pager udah ada, pager pager udah udah ada. ada ya. Nah, ya. Iya. Tapi Justru kan ya dulu waktu mulai di di Park Lane itu pakai pager. Jadi kalau cari pager ya. di pager, oh, kita mesti telepon kan.
Di dalam Iya, hotel, di pager kan, misalnya ditulis extension berapa, kita mesti telepon ke extension itu gitu. ada berapa manajer waktu itu zamannya? Ah, di Park Lane itu ada banquet manager, ada sticks manager, Riva manager, cafe manager, sama Oh, satu room lagi service, room lounge service manager nih. ya, lounge manager. Room service under under cafe manager. Oh iya, iya. Sekarang ya. Karena dia satu kitchen kan. Tapi zamannya dulu kan nggak banyak ya Pak ya. Maksudnya hotel itu change ya biasanya FB directornya itu mereka tetap ambil dari yang ekspatriat seperti itu kan. Nah, eh, ya ini satu satu kebanggaan juga ya, terutama kita bilang ya Kawanua ya, apa bisa bisa karir di perhotelan yang di international change, memimpin beberapa orang manajer saat itu kan berbeda ya, apa karakternya mungkin sekarang berbeda. Sekarang kan wah kalau bos marah-marah kita pindah juga kan, banyak hotel emang cuma di sini tuh hotel kan begitu kan, kalau pakai bahasa Manadonya begitu, tinggal pindah aja. Kalau sekarang kan kalau dulu kan mungkin mereka fokus gitu ya, fokus gimana nih supaya apa waktu Bapak memimpin itu ada eh, tips-tips apa sih yang membuat supaya itu secara tim, secara leadership, secara apa mentoring mereka juga mungkin Pak Vincent ada Ya, sedikit mungkin kaitan yang mungkin. paling penting itu kita harus fokus ya. Harus fokus apa yang kita mau capai. Jadi jangan pernah hilang dari fokus itu ya. Karena kalau kita udah fokus gitu ya, kalau kita udah mau sesuatu, itu pasti banyak ada yang bilang, ah ngapain, ah udah banyak yang kayak begitu, oh udah banyak yang begini, ya kan? Itu selalu ada. Ya. Jadi satu, kita harus selalu fokus gitu. Um, tapi selama perjalanan untuk mencapai sesuatu itu, keadaan selalu berubah. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan sesuatu itu kan kita udah set perjalanan ini ya. Oke, untuk mencapai tujuan itu, ini perjalanan yang kita harus lalui itu begini. Ya. Nah, kita harus siap. Karena apa? Perjalanan itu pasti bisa berubah. Contohnya aja, kita lagi naik kapal laut, ya kan? Tiba-tiba ada badai. Tapi kan kita tetap mau ke tempat yang kita mau tuju kan? Tapi mungkin Betul, mesti belok dikit dulu kemana, ya nggak? Jadi apa? betul, betul. Kita harus selalu satu fokus, kedua kita harus selalu siap berubah. Karena Iya, sesuatu yang konstan itu hanyalah perubahan, ya kan? iya. Itu kalau menurut saya. Jadi satu fokus, dua siap untuk perubahan, tiga satu lagi yang saya selalu share itu kita harus selalu berbagi, berbagi ilmu. Karena apa? Di mana kita berbagi, pasti kita juga akan dibagi. Ya, kalau orang bule kan ngomongnya what goes around comes around gitu kan. Jadi buat saya share knowledge itu sangat penting. Jadi dari selama saya berkarir, tiga itu yang selalu saya pikirkan. Tetap fokus Iya, pada tujuannya, harus selalu siap berubah, dan harus sharing. iya. Menarik Pak, menarik. Cukup cukup apa cukup membangun juga sih. Karena karena saya selalu mikirnya gini kan, dulu kan selalu mikirnya, oh ya saya punya anak buah nih di bawah gitu kan ya. Kalau saya share gitu, saya selalu berpikirnya kalau saya share ke orang, dia naik, dia pun akan mendorong saya ke atas dari bawah. Saya selalu berpikirnya begitu. Iya, Kalau iya. saya nggak share ke dia, dia juga nggak akan strong gitu loh. Gimana dia mau bantu saya juga dorong ke atas? Saya berpikirnya gitu aja. Iya, iya. Halo. Ya, Ya,
Vincent, oh Ya, kirain apa sininya kurang ini. Tapi kan banyak juga ya karakter-karakter ya kayak karakter orang nggak mudah lah ya tadi bapak bilang harus orang tuh nggak ya buat saya nggak mudah ya. Eh, Pak, kita pernah kalau saya sih backgroundnya bangket gitu pak ya. Kalau lagi ada wedding ya jumlah orangnya juga banyak tapi ya itu tadi nggak mudah juga gitu. Apa namanya ya boleh dibilang puluhan gitu ya orang supaya satu komando gitu ya. Tapi kan kalau Bapak dalam satu kapal eh, mereka bisa 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 ngikutin gitu arahnya Bapak. Ada tips lain nggak sih Pak? Kira-kira apa ya mungkin tadi kan sharing-sharing ya perlu ya sharing-sharing apa iya, mentoring. Mungkin ada yang buat yang muda-muda nih. Kalau kita bicara yang manajer kan mungkin mereka sudah pengalaman ya atasannya udah keras nih kan dari kelas di atas kita kasih kelas lagi di bawah kan. iya. Tapi kan Itu penting. mungkin sharing itu apa maksudnya luas ya Pak. Sharing itu kan kita berbagi tapi juga harus saling terbuka ya. Jadi kalau Betul. kita kerja nggak ada Manajemen keterbuka, ya. ya jadi kalau kita nggak open management, Iya. pasti kapal ibaratnya kalau orang Manado bilang kapal semua goyang kaptennya nggak, ya kan? Jadi kalau 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 nggak ada keterbukaan itu, ya nggak bisa sinkron jadinya. Iya, betul. Tapi kalau expertise Bapak tuh di F&B lebih passion ke apa sih? Ke 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 beverage kah atau memang ke restoran kah atau Nah, bangkit? kalau Nah, tapi kalau mungkin saya semuanya. kalau saya dulu saya sebenarnya ininya apa uh, fokusnya di banquet ya. Bang. Saya dari awal mulai waktu saya sekolahnya itu kan 6 bulan di sekolah 6 bulan harus praktek kerja kan. 6 bulan Iya. praktek kerjanya itu memang saya di banquet. Uh, dan kebetulan waktu itu saya di Switzerland. Uh, di sana ada satu hotel yang memang terkenalnya tuh banquetnya. Nah, Oh gitu. iya, Iya. saya nama hotelnya Borolak. Ya, di situ Oke. terkenalnya untuk banquetnya. Nah, waktu saya masuk di sana, saya bekerjanya di bagian banquetnya. Uh, Iya. sampai sekarang pun saya dengar anak-anak perhotelan gitu, anak saya kan teman-temannya udah kuliah, temennya ada yang kuliah juga di sana. Mereka pun bilang Iya. bahwa sampai sekarang nih untuk masuk ke Borolak itu agak susah karena nggak tahu deh mereka milihnya gimana saya juga nggak tahu. Kebetulan saya waktu itu saya diterima. Nah jadi waktu itu saya fokusnya di banquetnya aja. Tapi Hmm. begitu saya pindah masuk ke Park Lane, saya mulai di sebagai banquetnya. Terus nggak lama saya dipindah ke uh, bagian restorannya. Nah Oh untuk gitu. jadi kalau lihat dari kalau mau tanya passionnya di mana, passionnya di food sama wine. Tapi Food one. itu passion pribadi. Tapi kalau untuk di dalam pekerjaan dari segi servisnya, karena kalau saya ke restoran sampai sekarang pun yang saya lihat itu servisnya ya, yang diutamain. Iya. 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 Nggak apa service penting karena konsisten itu kan kadang-kadang yang bisa berubah ya apalagi Iya, zaman sekarang itu kan nggak mudah juga sekarang kadang-kadang kalau apa trainingnya di blognya mungkin kurang ya akhirnya standarnya nggak ada jadi apa namanya bisa berpengaruh juga gitu kan mungkin sama dia bagus tapi sama ini nggak bagus ya memang perlu adanya apa namanya alat ukur ya di situ. Tapi ada target-target nggak sih Pak untuk
manajer-manajer gitu atau mungkin supervisor atau mungkin supaya ini secara tim ya satu kapal tuh tetap semuanya dayung gitu loh Pak. Gua saya dulu pernah kerja itu dulu kebetulan ownernya cerita tuh kita tuh dalam satu kapal ya seperti tadi Pak Vincent cerita kita mesti siapkan perubahan walaupun di tengah badai kiri kanan tapi kita tahu tujuan kita di mana gitu. Sama filosofinya apa yang saya waktu cerita tapi apa sih gitu Pak yang bisa apa kan kita nggak bisa sendiri gitu ya apa, kita perlu yang dayung gitu kan perlu tim-tim yang dayung tim-tim yang memacu yang mengontrol orang gitu kan itu supaya bisa sesuai itu gimana tuh sesuai Eh, apa se- namanya yang mempermudah Bapak lah untuk memimpin itu gimana supaya teman-teman juga sekarang kan dunia berbeda ya yang berbeda kalau apa kadang-kadang kadang kalau mau bilang tanda kutip ya mana mau keras tahu mau lebih keras deh tanda kutip ini gimana tuh ya, saya rasa sih kita harus ngadapin orangnya ya memang berbeda-beda kan. Eh, Masalah siap tadi yang seperti saya share untuk bisa berubah, kita pun menghadapi individu-individu atau anak-anak buah kita juga harus dengan approach yang beda-beda kan. Jadi untuk si A saya harus begini, untuk si B saya berubah jadinya begini. Buat saya itu iya tujuannya itu dia akan mengerjakan tujuan tim secara tim, ya kan? Contohnya lah misalnya ya, misalnya nih, kalau saya punya uh, satu anak buah yang dia bisa kerja, misalnya ya, dia bisa kerja kalau dia misalnya minum satu sloki dulu cap tikus misalnya, ya silakan ya, asal asal dia bisa bekerjanya dengan baik. Ya tentunya nggak minum di kantornya gitu ya. Sebelum dia masuk iya kantor dia bilang saya udah minum cap tikusnya duluan, ya silahkan. Seperti oke itulah kira-kira ya. iya Masalah coba kita, coba masalah coba chemistry lah ya keterbukaan, ya masalah kan tadi saya bilang kan, kalau mau bekerja itu harus terbuka, ya kita sama-sama terbuka aja. Kan tujuan iya utamanya kan satu kan, melakukan, kita bekerja kan tentunya kita memerlukan gajinya ya, memerlukan uangnya kan. Tapi setiap orang iya mungkin cara bekerjanya beda-beda. Kalau itu yang membuat dia bisa bekerja dengan semangat dan mencapai tujuannya dia dan tujuan timnya, kenapa enggak? iya 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 betul betul, betul. Hmm. Tapi kan tapi mulu nih ya. Soalnya menarik juga nih soalnya dari si apa ini apa kalau di hotelan lumayan ini ya lumayan apa namanya ya banyak orang seperti Bapak gitu. Jadi selalu tapi terus. Gitu. Jadi pengennya sih sampai 3 jam 4 jam ya kita korek terus nih kita hari ini pertama kita gitu kan. Tapi gimana sih untuk mengatur waktu Bapak gitu kan apa, mesti balance gitu kan antara kehidupan sehari-hari sedangkan kalau mau dibilang orang kan apa eh, namanya kerja di hotel itu udah pasti pasti rumah itu mungkin jadi rumah kedua rumah pertamanya di hotel gitu kan jadi lebih banyak di hotel daripada di rumah gitu kan nah Ya itu, ini ada kiat khusus kan supaya itu berjalan seimbang. kalau kalau itu saya bilang nggak ada. karena karena memang kalau udah bekerja di hotel ya, kalau saya rasa memang kalau bekerja di hotel apalagi di bagian food and beverage, memang itu Oh, bisa-bisa memakan waktu, menghabiskan waktu kita di sana. Seperti yang Bapak bilang tadi, itu kayak rumah pertama. Karena gini, Pak, uh, contohnya lah ya, kayak dulu saya kerja di Parkland kan ada Riva Restaurant ya. iya, iya. Tamu Riva itu akan senang kalau dia ketemu dengan orang-orang yang sama, yang melayani dia dengan yang sama.
Exactly. Iya, Jadi iya. kalau kita nggak ada, mereka suka yang, aduh kok ada aja komplain lah, rasanya lain lah atau apalah gitu kan. Pasti Iya, kayak begitu. betul. Jadi Betul, betul. sebenarnya ya ini ambil contoh aja ya, Mas. Ambil contoh chef kita, kalau si chef dulu nggak ada, pasti tamunya komplain bilang rasanya lain. Jadi Iya, betul, betul. jadi itulah apa mungkin itulah bagian dari seninya di food and beverage ya, Iya, bahwa itu ibaratnya satu kesatuan, ibaratnya lagi nonton film seri apa, pemerannya diganti kan rasanya kan kayak lain kan, iya, iya. selalu ada Betul. perbandingannya gitu, oh kayaknya bagusan si ini yang main filmnya gitu kan. Iya juga ya. Iya, Iya, benar, jadi benar. kalau tadi nanya gimana tips berbagi waktunya, terus terang itu saya nggak ada tipsnya, karena waktu saya di hotel pun, waktu waktu saya di hotel tuh memang banyak sekali di sana. Iya, iya, iya. Berarti sama lah orang ya. Sama Pak, semua Pak. Nah, lalu masih ada waktu sekitar 15-10 menit lah ya. Nah, eh, kalau asal harus kita sedikit berbeda nih Pak. Nah, asal Manado di mana Pak? Kalau saya sih terus terang Manado Kart Pak, Oh, Manado Manado Kart. Kar. Itu lahir. Jadi lahir di Jakarta, cuman gayanya Lahir. aja masih aja yang beneran Manado kali. Iya, betul, betul. Tapi Cuman kalau kalau orang tua asal dari Manado. Manado ya. Nah, Ya, di Pak. kamu di mana? Kalau apa? Papa dari Kampungnya di mana? Air Mandidi, kalau mama saya dari Tomohon. Oh, Tomohon. Oke. Iya. Iya. Pernah kenal, Kalau pernah kakak ketemu kan? pernah pernah ke rumahnya di sana pernah. Terakhir ke Manado tapi udah tahun 2013 apa ya, 12 ya. Udah lama sekali Iya. nih. Belum belum ke sana lagi. Itu pun karena urusan minuman juga, promosi minuman. Iya, maju lah. Apa FMB-nya maju, gitu. Apalagi ke depan kan potensialnya sebagai gerbang apa Timur Pasifik kan Indonesia kan eh, ya berharap ada apa pariwisata sana akan lebih 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 baik lebih bagus gitu ya mungkin kalau mau bilang orang-orang Barat kalau ke Indonesia cuma hanya Bali mungkin hanya Manado gitu kan malah dari Kupang di sini Kupang itu yang uh, apa namanya yang potensial lagi dalam development ada beberapa ada dua hotel yang kita tahu yang memang kita nggak mau sebut brandnya tapi luxurious ya, secara Ya, luxurious di Jakarta ada nah itu mau bangun dua itu sudah kalau itu di belum Surabaya ini boleh masih Pak, yang di Likupang itu belum boleh disebutin ya ininya, brandnya. luxurious pak ya uh, kita nggak berani ini karena cuma dapat apa namanya informasi memang uh, kalau Akor udah ada ya Akor kan sudah ada ya sudah ada ini sudah ada Mercure sudah ada hotel di sana tapi ini yang brandnya lebih serius lah Iya, nah saya juga udah dengar. Tapi tadi Bapak bilang kan nggak apa emang belum boleh disebutin atau karena udah ditulis di itu ininya penting dia kalau salah. Udah ditulis iya di cuman saya belum tahu brand yang mananya tapi manajemennya sih ya kalau buat tersebut ya, Marriott lah ya Marriott ya. ada dua Marriott di situ tapi brand dari yang mana apakah memang apa namanya Courtyard atau mungkin yang under Starwood itu saya belum tahu tepatnya lah tapi ada dua untuk plan itu dua Marriott lah di situ which is good which is potensial buat pariwisata apalagi Manado ya Sulawesi Utara yang ujung gitu kan ya berharap pesawat-pesawatnya nggak mampir dulu ke Jakarta langsung direct
Manado, wow, itu apa namanya bagus. Jadi secara pariwisata itu kalau sekarang memang hanya Indonesia, tahunya Bali mungkin gitu kan. Betul, Tapi ya betul. mudah-mudahan sekarang kalau orang Barat hanya aja bukan Bali aja, mungkin ada Manado, ada Kupang, ada Raja Raja Ampat mungkin kan sudah tapi mungkin hanya sebagian orang ya, orang Barat yang tahu karena kan kapal-kapal kecil kayak gitu. Dari mana sih nama grupnya itu? Nah itu udah singgah di Raja Ampat kan, Raja Ampat. Apalagi dari situasi begini kan, ya kalau pribadi sih berharap semuanya back to normal secara ekonomi, bisnis, perhotelan, supaya teman-teman juga yang mungkin kehilangan pekerjaan bisa balik lagi ke hotel, tapi kalau buat city hotel mungkin perkiraannya untuk 1 tahun ini ya, nah, orang kan sekarang plannya buka lebih apa resort gitu kan, harus ini karena di Bali banyak orang-orang yang ngadu loh kalau makan di sana gitu kan. Saya juga baru tahu nih Pak setelah ikut grup Bapak. Iya, banyak banget gitu. Kita sampai kaget gitu kan. Ternyata ya itulah semangat itu kan, semangat yang apa yang orang punya kan situ. Waktu kan itu kan. Itu yang harus memang berperan semua. Nah, ya kalau bilang kawan gua kan, ini kan orang semua sama-sama sih. Malah kalau kemarin saya sempat mohon izin ya saya sempat hadir apa, di makanan sih ada hiburan begitu ada sambutan memang niatnya penaas tua uang apa, apa pendengan itu memang mempersatukan. Jadi memang nggak heran sih semua komunitas yang berbasis kawan rumah itu semua datang. Mau itu Mas atau mana, tapi yang tersebut setara semua datang dan semua bersatu gitu. Jadi ya harapan-harapan itulah ya kita bisa saling membantu. Ya bukan berarti memang orang hanya seperti di situ, tapi semangat itulah yang bisa orang. Jadi ya orang sesama kawan gua gitu kan. Makanya dengan adanya Black ini mudah-mudahan dapat and beverage khususnya. ICA sudah ada, Indonesian Chef Association, sudah berdiri lebih dulu. Ya, dia kan memang kalau kita ngomong chef ya kan food production. Kan kita kan di service ini kita pakai benderanya black gitu ya. Mudah-mudahan orang bisa dampak positif. Teman-teman juga punya apa? Punya motivasi lebih lagi untuk belajar, berbagi informasi, sharing, dan ya tentunya ya setara ya semua ya bukan karena itu juga ya. Nah, asosiasi pariwisata itu banyak ya sekarang ya tapi kita lebih spesifik ya beruntung sih memang para ya salah satunya Pak Vincent pantau ini apa namanya berkarir di apa di Pets ya perusahaannya memang bukan perusahaan kecil ya dan belakang terus bisa berbagi sama orang gitu kan ya hopefully lah Pak ya hopefully ya kita kan memang harus do something ya ya Ya, walaupun kita diam-diam ya pikir kalau cuma diam-diam pikir lama-lama jadi yang hilang penting tuh, ini kan ya, yang paling jadi penting sih mesti kita kalau dalam masa kayak gini ya kita harus do something aja terus gitu aja. iya ya tinggal apa eh, kalau di webinar kedua itu atau kata kalau boleh titip sedikit dari beberapa Martin Tanor itu cluster reputation-nya kuliah, lagi. Kata terakhirnya dia bilang tetap mendekat Tuhan. Jadi apapun itu kita berusaha setengah mati, tapi akhirnya tetap mendekat Tuhan. Nah, ya yang kita percaya ya semua yang kan yang atas. Kira-kira begitu. Jadi kapan mau pulang Manado ini? Atau Kapan mau sama-sama kalau mau Pak, habis pandemi. buka kafe dan keluar dulu? Hah?
Hah? Covid. Buka kafe. Tapi kan so masuk kan di sana kan, di store so masuk kan Udah, yang udah ada ya. Ada ya, distributornya di sana ya. iya banyak banyak. Dan kita lihat juga banyak apa bartender-bartender yang memang handal itu dari Manado dan berkarir di apa di Bali atau juga ya just good lah kalau mereka bisa kembali gitu kan bisa kembali gitu kan dengan pengalaman yang ada karena eh, orang patut bangga gitu ya bangga bisa menemukan yang punya kelebihan-kelebihan gitu. Ya mungkin pun kalau Itu nggak kan gitu. kembali, mungkin pun kalau nggak kembali kita masih bisa sharing-sharing kayak gini kan, Pak. Iya, 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 iya. Jadi masih work from home ini ya. Masih work from home. Iya, iya. Hmm, oke. Nah, tapi kalau kantor pusatnya di mana sih, Pak? Di Jakarta maksudnya, Pak? Kalau kalau Ya kan di area Bapak kan area ya, Southeast Asia ya. Kalau kantor ininya apa di mana? Singapura atau di Jakarta Oh, sekarang? kalau di Southeast Asia di Singapura, Pak. Oh, Singapura. Oke. Ya. Ya, lagi lockdown gini ya masing-masing ya. Ya di negara masing-masing aja jadinya. Iya, secara ekonomi mereka masih pasti masing-masing. Ya, ya mudah-mudahan lah ya semua kita bisa lewatkan ini semua. Eh, ya orang bisa apa, eh, berkarir ya yang Thailand ya spesifik apa namanya di F&B. Kalau enggak, aduh, tahu nih mau kerja di mana ini. Mungkin kalau di Manado masih banyak ya, biar juga oh, tutup kita masih bisa kapaco di sawah gitu kan. Ya, ya begitu. Ada pesan-pesan tambahan Pak buat teman-teman di F&B di Sulawesi Utara, Ya, apa di Manado. ya mungkin sebagai penutupnya saya cuma mau uh, remind aja seperti yang saya udah sampaikan di awal pembicaraan kita pada masa-masa ini tetap semangat karena kejadian ini bukan hanya di Indonesia aja tapi di seluruh dunia begitu. Nah, mungkin seperti yang saya juga udah sampaikan, kalau memang di dalam pekerjaan kita belum begitu banyak yang kita bisa lakukan, ya kita coba melakukan untuk diri kita sendiri aja dulu, supaya tuh semangat itu tetap ada gitu. Amin. Ya. Mungkin udah lagi mungkin Pak Vincent mau tambahkan mungkin buat teman-teman Mungkin FNB itu juga dulu, atau mungkin itu nanti di dulu. YouTube ya. Nanti kita kalau bisa tambahkan mungkin di sesi berikutnya kalau ada lagi atau kalau misalnya memang diundang lagi. Ya pasti lah, pasti pasti. Kan orang kalau orang Lalu apa namanya baku tongkat dan baku tolong jadi dalam arti membantu dalam apa ya, orang di dunia Thailand di FNB ya, saling melengkapi kan gitu kan. Kembali lagi cerita yang tadi orang cerita kan, kalau satu bukannya anti ya sekolah itu tapi karena memang satu ini jadinya semua ikut ya orang bisa begitu kan lebih baik tapi ada koridor-koridornya. Baik, mungkin di Manado, waktu Manado soal 5 ini kalau bilang nih waktunya ngopi kalau di Manado. Saya kebetulan mesti Bisa lanjut nih. ada meeting juga Pak abis ini. Iya, kita lihat ada apa? Um, meeting atau training ya yang skala internasional. Oh Seperti saya yang nggak tahu, tapi saya sendiri pun ada meeting nih Pak. oh iya. Baik, Pak Vincent, Oke, terima kasih banyak. terima kasih waktu yang diberikan Yang juga Pak. sebenarnya menanamkan positif buat orang semua. Saya salam buat keluarga, sehat-sehat.
Pak Tuhan, Pak Tuhan. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih semua yang so join. Nanti kita coba upload di IGTV dan YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan, eh, sharing-sharingnya bisa nonton di YouTube atau di IGTV. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker.